Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, zikir hendaklah dilakukan di pagi dan petang. Ini kita ambil dari ayat yang kita sebutkan bil guduwi wal asal, di pagi dan petang. Pertanyaannya, mengapa zikir itu dilakukan di pagi dan di petang? Ulama kita mengatakan karena kedua waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa. Karena keduanya, dua waktu itu, di dalamnya terdapat ketenangan, dan kekhusyuan dalam beribadah, tidak ribut dan tidak bising. Dan kebanyakan kegiatan manusia itu lebih tenang di pagi hari, di awal pagi dan di akhir sore. Adapun di siang hari, orang bekerja, bising itu akan terjadi. Di malam hari, kebanyakan orang tidur. Karena itu, amalan yang dilakukan di malam hari ialah bangun malam. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yataqaqabuna fikum malaikatul bil laili wa malaikatu bin nahar. Malaikat itu bergiliran, datang kepada kalian siang dan malam, malam dan siang. Bil laili, malam dan bin nahar. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka, para malaikat itu berkumpul di salat fajar dan salat asar. Fajar pagi hari, asar sore hari. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian orang yang malaikat yang datang di malam hari itu naik ke langit, fayas'aluhum huwa a'lamu bihim. Naik kepada Allah. Setelah mereka sampai kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka. Sebenarnya Allah bertanya kepada mereka ini bukan dia tidak tahu, bahkan Allah yang lebih tahu daripada mereka. Kaifa taraktu ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku yang ada di bumi itu? Yaqulun, malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang, mereka sholat. Pagi hari, subuh. Dan kami juga pergi, mereka sholat. Itu asar. Dan ini menunjukkan bahwa zikir hendaklah kita fokuskan, atau zikir-zikir tertentu difokuskan di pagi dan petang. Karena itu ada namanya zikir pagi petang. Yang ketujuh dan terakhir dari adab berzikir, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dari zikir. Wala takun minal ghafilin. Dari penutup ayat tersebut, wala takun minal ghafilin. Tidak lalai dari zikir dan tidak termasuk orang-orang yang lalai. Hal ini sangat penting, karena terkadang kita hanya bisa berzikir ketika ada orang yang berzikir, sehingga kita ikut-ikutan berzikir. Walaupun ada sisi positifnya, kita terdorong untuk berzikir. Tetapi ketika tidak ada orang lain yang berzikir, kita justru diam tanpa melakukan apapun. Maka ini perlu untuk kita hidupkan dalam diri kita, tidak menjadi orang yang lalai, sehingga agar tidak menjadi lalai, kita butuh memang saling mengingatkan, saling mendorong, agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam zikrullah subhanahu wa ta'ala. Sebagai faedah bahwa ketujuh perkara yang kita sebutkan ini disebutkan oleh Al-Qasimi, salah seorang ulama yang menulis buku Mahasinut Ta'wil.
Ya, 7 perkara yang kita sebutkan dari adab zikir ini. Ya, yang pertama ya adalah seseorang berzikir dengan hatinya. Yang kedua, ya zikir harusnya dibarengi dengan rasa takut. Ya, yang ketiga bahwa seseorang ya berzikir dengan penuh rendah hati. Yang keempat, orang berzikir ya tidak harus berteriak, harus ya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Yang kelima, ya berzikir dengan lisan dan hatinya secara bersamaan. Yang keenam, ya orang berzikir pagi dan petang. Dan ketujuh, ya seseorang ya jangan sampai lalai dalam zikirnya. Ya, mudah-mudahan adab zikir ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ya zikir-zikir yang sudah kita ketahui. Ya, yang paling penting ya kita benar-benar ya, menghadirkan 7 perkara tadi dalam diri kita, sehingga zikir kita benar-benar mendatangkan ya manfaat ya bagi diri kita dunia dan akhirat. Ya, saya kira demikian apa yang kita sampaikan. Ya, insyaallah kajian kita yang tadinya kita rencanakan 1 jam ya kita kurangi menjadi 40 menit ya, agar yang memiliki kesibukan untuk menyiapkan buka puasa baik laki-laki atau perempuan ya yang saling membantu untuk menyiapkan buka puasa itu bisa punya waktu yang cukup untuk menyiapkan buka puasanya. Ya, selamat berpuasa dan menjalankan ibadah puasanya. Ya. Taqabbalallahu minna minkum. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.